Mari kita jaharkan basmalah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah Ta'lim Arido, para pemirsa yang saya hormati dan saya sayangi, insya Allah kita akan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amin. Kita berkumpul dan Anda datang ke majelis ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dari situ kita akan mendapat dua keuntungan. Pertama, dimudahkan rezekinya. Yang kedua, dipanjangkan umurnya. Karena kita mengikat tali silaturahmi di antara jamaah dan belajar ilmu Al-Qur'anul Karim. Amin ya robbal. Malam Jumat ini, malam Jumat terakhir di bulan Ramadan. Malam Jumat yang akan datang sudah di bulan Syawal. Alangkah sedih, haru meninggalkan malam Jumat di bulan Ramadan. Dan sebentar lagi juga bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Hanya tinggal 3 hari lagi kita berpuasa dan masuk ke dalam 1 Syawal, Idul Fitri. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, puasa kita, ibadah-ibadah dan amal kita diterimanya, sehingga kita mendapatkan sesuai dengan janji Allah melalui Rasulnya, maghfirah, karunia berkah rahmat, dan itu minan nar. Amin ya robbal alamin. Tidak terasa, hari berganti hari, minggu berganti minggu, 1 bulan rasanya tidak lama. Karena apa? Orang kalau diniatkan ibadah, waktu itu sangat sempit atau sedikit. Tapi kalau bukan ibadah, rasanya panjang. Karena apa? Orang yang beribadah selalu mengejar waktu, bukan dikejar waktu. Maka dari itu, mari bersama-sama kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ya Tuhanku, kami serahkan diri kami, lahir dan batin kami, kepada Engkau, Rabb yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Semoga Engkau dapat menunjukkan, membimbing, menuntun, dan memerintahkan kepada kami, sehingga kami
tetap di jalan yang lurus dan benar di sisimu. Jadi seorang Islam yang beriman, yang insya Allah mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa dan hanya kepadamu ya Allah ketakwaanmu. Dan kau ridho kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami. Kami menyadari bahwa kami selalu berbuat kesalahan dan dosa. Baik disengaja maupun tidak. Maka ya Allah, tolong maafkan dan ampuni kami ya Allah. Begitupun maafkan dan ampuni kedua orang tua kami. Baik yang masih hidup maupun yang telah tiada ya Allah ya Rabb. Karena Engkaulah Maha Pengampun. Engkaulah Maha Pemaaf. Di saat yang tepat ini di bulan suci Ramadan. Di bulan puasa ini. Pintu taubat kau buka selebar-lebarnya. Semoga Engkau menerima permohonan kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Perkenankan doa kami ya Allah. Pertemukan kembali kami dengan nanti bulan puasa, bulan suci, bulan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, ya Rabb. Kami tidak punya daya dan upaya kecuali izin dan ridha-Mu ya Allah. Ala hadiniyah wa kulinatin salih wa salihat. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jiwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa karabati wa sahabati wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariq wal maghrib wa bil khususan ila arwahi waruh abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina wa khalina wa khalilatina wa silsilatina as'aluka ya Allah bil qabul ala qudratihim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil wa bil malaikatul muqarrabin biqwatihim wa qudratihim syai'un lillahi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Rabbi firli a'udzu billahi minasy syaithanir rajim lillahi ma fis samawati wa in tu'duha anfusikum a'udzuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbih
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا نكلف إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ربنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا وحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Talim Ar-Ridha dan para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, amin ya Rabbi. Sedih haru mau berpisah dengan bulan puasa. Banyak, baik itu pengalaman, baik itu kejadian, atau apa saja yang menimpa diri kita dan tidak sama di antara satu dengan yang lain. Ada yang diuji, ada yang diberi peringatan, ada yang diberi cobaan, tergantung dari keikhlasan dan kesabaran selama kita berpuasa. Mudah-mudahan Anda yang telah melaksanakan ibadah puasa selama 26 hari ada ketenangan pada jiwa, ada kelapangan dada dan kecerdasan, sehingga 3 perkara atau 3 hadiah dari Allah berupa maghfirah, berupa karunia berkah rahmat dan rizqu minan nar bisa kita terima dengan baik. Tapi yang belum merasakan masih ada waktu. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari. Lakukan dengan baik, dengan ikhlas dan sabar. Insya Allah semuanya diraih. Tidak percuma kita berpuasa. Tidak percuma kita haus dan lapar, bahkan letih. Kalau sia-sia tidak mendapatkan apapun yang dijanjikan Allah. Karena apa? Keikhlasan dan kesabaran dalam melaksanakan ibadah puasa adalah hal yang sangat fundamental, wajib ain bagi seorang yang beriman Islam. Dalam melaksanakan perintah dari Allah harus
ikhlas dengan kerelaan hati, kesabaran, jiwa tenang. Maka dari itu, jangan disia-siakan waktu yang 3 hari. Mari bersama-sama tingkatkan iman Islam kita. Lebih tawaddu, takarrub dan istiqomah kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon janji Allah diberikan kepada kita. Terserah pada diri masing-masing. Tidak ada paksaan. Hanya Allah memerintahkan. Berpuasa ini seperti Allah perintahkan juga kepada manusia sebelum kita. Jauh hari sebelum, dari zaman Nabi Adam. Dan mungkin nanti sampai akhir zaman. Pahalanya sama. Dan di akhir Ramadan ini, ada yang menafsirkan bakal diturunkannya malam qadar. Pertama katanya malam ganjil. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah hak Allah. Itu adalah sunatullah. Kita hanya memohon. Mudah-mudahan sudah diturunkan. Dan kita mendapatkannya. Kalau belum, ya mudah-mudahan dalam 3 malam ini kita bisa mendapatkannya malam qadar ini. Banyak yang bertanya-tanya, apa tanda-tandanya turunnya malam qadar? Banyak juga mengambil dari hadis Rasul dan segala macam. Itu semuanya hanya gambaran sepertinya, seumpamanya. Tapi itu semuanya rahasia Allah. Rasul sendiri tidak berani menyatakan. Hanya dinyatakan di bulan puasa. Makanya bersyukurlah jamaah ridha yang selalu menanti, mengejar waktu dari malam 1 Ramadan sampai sekarang tidak beranjak. Tarawih bersama, tadarus bersama, sahur bersama, kemudian sholat subuh berjamaah baru pulang. Mudah-mudahan dengan kejuhudan itu Allah sayang kepada kita. Allah berikan malam qadar itu kepada kita. Karena barang siapa cinta Allah, syaratnya tidak boleh mencintai yang lain melebihi cinta kita kepada Allah. Kasih sayang kita juga kepada Allah tidak boleh ada yang lebih kita berikan kasih. Bahkan pada diri sendiri itu harus kalah kasih sayangnya kepada Allah. Barang siapa mempunyai pedoman seperti itu, maka jelas Allah pun akan kasih sayang kepada Allah. Kalau seseorang sudah diberinya kasih sayang oleh Allah, pasti akan diberi pahalanya surganya Allah. Tapi kalau masih mendua kasih sayang dalam ibadah saja, kalau kita mendua artinya berbuat syirik, Allah sangat murka. Ini dalam kasih sayang saja. Bagaimana? Kita tidak boleh melebihi kasih sayang kita kepada Allah dengan kasih sayang yang lain. Sehingga apa? Benar-benar kata Allah, inilah hambaku. Kalau jadi hamba Allah, dimuliakan dan nanti ditinggikan derajatnya di sisi Allah.
Alangkah bahagianya apabila seseorang diberi kemuliaan dan ditinggikan derajat. Di muka bumi saja. Secara lahiriah diperlihatkan orang yang dimuliakan Allah. Bukan sebutan orang yang mulia bukan. Dia dijauhkan dari segala apa saja musibah. Dijauhkan. Dan dia selalu ditolong dan dilindungi oleh Allah dalam segala hal. Hidupnya dicukupi minimal. Bahkan mungkin bisa disantuni dan disayangi oleh Allah. Alangkah sejahteranya hidup orang. Kita sebagai umatnya Rasul yang sudah menyatakan taat kepada Allah dan Rasulnya, tingkatkan supaya menjadi hamba-hamba Allah. Tidak susah. Susah itu karena nggak ada kemauan. Tapi kalau ada kemauan yang kuat, yang keras, mudah seperti halnya contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya mulia, bahkan jadi suri toladan setiap insan manusia. Dan bahkan alam semesta pun dia mendapatkan kasih sayang. Disebut rahmatul lil alamin. Kita sebagai umat yang sudah dicontohkan oleh Rasul seperti itu. Walaupun kita tidak mengenal secara dekat. Karena beliau jaraknya dengan kita itu 1400 lebih. Tapi beliau bersabda waktu di hadapan sahabat dan umat, engkau masih bertatap muka denganku, kata Rasul. Masih ada aku. Tapi nanti sepeninggalku ada umat yang tidak kenal dengan, tidak pernah tahu aku, tapi dia hanya tahu nama, tahu sebutan, karena dia selalu membaca Al-Quran, selalu mentafsirkan, mengerti dan memahami. Dia selalu bersolawat kepada. Dia lebih dari kalian. Para sahabat dan umatnya saat itu tak tercengang. Kok lebih dari kita katanya ya. Sedangkan kita malah jambat tangan. Salat berjamaah ya. Karena ketaatanmu kepadaku masih ada. Nanti baru diketahui setelah peninggalanku. Apa engkau masih taat kepada aku? Tapi umat yang akan datang, dia tidak pernah kenal aku. Tidak pernah melihat aku. Tidak pernah mendengar aku. Dia ketaatannya lebih dari kalian. Kenapa? Coba barangkali jamaah bisa menjawab. Kenapa umat kemudian Rasul mensinyalir lebih taat dari umat yang ada saat itu Rasul di sini. Kenapa? Mudah-mudahan kita termasuk di dalam.
Insya Allah. Begitu jangan diam aja. Kenapa? Semuanya juga berilmu. Kenapa? Kenapa umat yang ada Rasulnya kok bisa kalah oleh umat yang kemudian? Karena contoh umat yang masih ada Rasulnya banyak yang masih munafik. Ya, pertama contohnya gitu. Ayo. Kenapa umat yang kemudian bahkan lebih taat kepada Rasul? Ini. Jadi membuat semangat bagi yang masih ada Rasul. Dan mereka nantinya bertanya, apa sebabnya? Seperti tadi dikasih tahu. Masih banyak yang munafik. Jadi harus gimana? Oh, ya. Umatnya bertanya. Termasuk para sahabat. Nah, kita dibilang nanti itu akan lebih dari kalian ketaatannya kepada. Ah, ya, ya. Yo, ah. Terus hampir mendekati. Suaranya agak keras biar masuk ke dalam mic dong. Ya, kan udah buka ya, berarti ada tenaga ya. Suaranya. Ayo, kenapa? Ya, Pak. Selamat yang belakangan, tanpa melihat Rasul, keyakinan dan keimanan lihat ke zaman dulu, karena sesuatu permasalahan selalu di umat yang belakangan mereka hanya berdoa kepada sebagai panduan, sehingga tanpa keimanan itu akan bisa uh, memaknai dan memahami memahami Al-Quran. Hampir, hampir, sudah mendekat, udah dekat, udah dekat. Udah mau masuk gerbang tol, ya, udah mau keluar, udah menuju ya, tujuan, udah keluar dari gerbang tol dan udah bayar tol ya, hampir. Ayo. Siapa? Umat sekarang, umat kemudian. Ya. Rasul dari zaman pemegang bara api yang memberi. Hampir. Awalan dan pemahamannya hampir juga. Hampir.
Hampir juga. Oh, zaman Rasulullah mereka masih menjadi umat. Karena ingin menjadi umat Rasul, tapi ingin menjadi umat Rasul. Hampir. Wih, bener. Udah tinggal kelihatan rumah. Udah keluar dari pintu tol. Udah deket. Udah sampai Mall Jantung. Tinggal lewat Cipu. Masuk ya. Tambahin lagi Pak, karena melaksanakan wasiat Rasul, umat mati, salah asal, hampir. punya orang yang benar. Hampir juga. Wih. Karena umat Rasul yang kemudian selalu bersalawat kepada ya. Satu. Itu satu. Banyak toh. Selalu bersalawat. Itu ya. Padahal nggak lihat. Selalu bersalawat. Yang kedua. Ya. Dia cinta kepada Rasul. Ingin bertemu nanti di yaumil akhir dengan Rasul. Ingin berjabat tangan, bahkan ingin dipeluk oleh Rasul. Oh, subhanallah. Pertama, yang dia benar beriman Islam dan rajin bersalawat. Ya, Bo, kayak kemarin kan kamu ngomong ya. Apa lupa? Iya. Iya benar. Ayo, apalagi? Karena umat yang kemudian selalu kaya dan mengimani apa wahyu yang Sudah jelas. Tapi di sini, ya, iya, cinta kepada Rasul. yang ingin contoh Rasul Terus. Ayo apalagi? Iya, udah jelas. Ya iya, udah pasti. Ayo, umatku yang kemudian akan lebih taat kepadaku, walaupun aku sudah tidak dibanding dengan kalian
yang masih bertemu dengan pertama selalu bersalawat. Ya. Dasarnya iman Islam udah jelas, kalau salawat aja bukan orang Islam ya ditolak ya. Ayo kedua apa? Pasangan lain bahwa ini aku berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Hampir orang kita nggak dengar ya. Meyakini bahwa Rasul hamba Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Sehingga apa yang dibawa hasil dari Isra Mi'raj itu dilaksanakan dengan sebenar-benar. Yaitu sholat yang 5. Ketiga apa? Ada 3 hal tentang umat yang kemudian dia luar biasa mencintaiku, kata Rasul. Bukan berarti engkau kalah, Bu. Engkau telah membantu menolongku bersama-sama fisabilillah dalam memerangi orang-orang kafir ya. Banyak syuhada. Benar. Sehingga Rasul itu berwasiat. Ya. As-salah. Umati. An-nisa. Itu pada umat yang masih ada Rasul. Ya. Kita sih hanya dengar katanya, kan gitu ya. Seperti kita ketaatan kepada Rasul itu. Walaupun nggak ada, kita mentaati. Bukan hanya taat kepada Allah, tapi juga kepada Rasul. Karena di umat kemudian banyak para alim ulama, para satu ambiya. Itu 3 hal. Tiga hal itulah tanda bukti bahwa ketaatan, kecintaan kepada Rasul luar biasa. Meneruskan risalah yang dibawa Rasul. Membangun akhlak mulia, akhlakul karim. Lah zaman Rasul, keadaan negeri Madinah tandus, yang tumbuh hanya pohon kurma. Tidak ada tumbuhan lain. Kalau kita luar biasa, apalagi di Indonesia, tongkat kayu aja jadi tanaman. Itu tongkat kayunya pohon singkong ya.
Nah, disinilah kita bersyukur karena telah disanjung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanjungan itu punya risiko kalau kita mengingkarinya, akan termasuk orang-orang yang munafik. Seperti bersolawat. Sudah jelas dalam tasawuf aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada tambahan apapun. Kenapa kita tambah-tambahin? Nabi besar segede apa? Baginda raja di mana? Nah. Sayyidina disamakan dengan sahabatnya. Panggilan Sayyidina buat para sahabat itu adalah orang pertama jadi khalifah. Sayyid itu Allah Azza wa Jalla yang awal. Hanya hari Jumat juga Sayyidul Ayyam. Hari pertama Jumat. Bukan Ahad. Jumat. Tapi kesepakatan ya, para mungkin alim ulama atau siapa saja dimulai Ahad. Ya, ikut-ikutan dengan orang non-muslim. Mestinya orang Islam itu hari pertamanya adalah Jumat. Itu ya. Kita kalah jumlah orang-orang non-muslim. Bahkan Ahad dijadikan minggu. Senin, Isnin sama ya. Selasa ketiga sama. Arba'ah sama. Ya kalau begitu sudahlah. Jumatnya diganti hari pertamanya dengan hari Ahad. Begitu. Bukan hari Minggu. Mereka-mereka ini yang bersalawat benar akan ditemui Rasul. Dan dia tidak berani nambahin dalam tasyahud. Kan aneh. Di luar tasyahud berani nambahin. Dalam tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Tidak tambahan Sayyidi. Kembali ke itu ya. Karena yang bersalawat itu siapa? Allah. Dan yang bersahadat para malaikat. Termasuk malaikatul muqarrabin yang ada di langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Setelah mendengar Allah berselawat untuk Rasul Nabi Muhammad, Assalamu alaika ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaina wa. Langsung para malaikat menyatakan kebenaran kerasulan Muhammad. Dan memang Allah Maha Esa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Yang pertama bersyahadat adalah para malaikat. Yang pertama juga bersalawat adalah Allah dan para malaikat. Kita jangan merubah-rubah dah. Ya. Ada yang bersyahadat, Allahumma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad. Nah, kok ditambah-tambahin ya?
terserah penafsiran dan pendapat masing-masing. Gitu ya. Nah, disinilah di dalam bulan puasa ini kalian diuji kebenaran taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila syahadatnya diterima, sholatnya diterima, zakatnya diterima, maka puasanya pun akan diterima. Dan pahala puasa akan diberikan. Siapa yang mau bertanya lebih dahulu? Tidurlah, udah lagi duduk menghadapi Kiai siapa? Ma'ruf ya. Kiai yang selalu berbuat baik ya. Lagi belajar apa? Tahu dulu pada pintar. Ya kalian juga kayak Sidullah. Kenapa aku ajarkan dulu tahu dulu? Jawabnya apa kata dulu? Ayo yang ada nyatet yang pada mereka. Nah, dan setan adalah musuh yang gitu ya. Kenapa harus di dalam hati nggak dijahar? Karena kalau dijaharkan setan mendengar, dia langsung. Tapi kalau di dalam hati, setan kaget. Udah dibentengi, bukan dipagar. Kalau dipagar bisa malas. Kalau benteng nggak bisa. Maka yang pertama, kalau engkau telah diselamatkan, wahai dulah, dari godaan syaitan yang terputus, tinggal kamu melangkah. Segala sesuatu harus diawali dengan pas. Pelajaran dari Kiai Ma'ruf. Itu ya. Bagaimana Pak Kiai belajar basmalah? Kamu sudah lagi mengamalkan? Harusnya sudah tahu. Saya tidak merasa Pak Kiai. Disinilah kamu keliru. Itu ya. Keliru. Kamu telah mengamalkan. Tapi kamu nggak tahu bahwa yang diamalkan adalah basmalah. Engkau telah mengatasnamakan Allah yang maha pemurah lagi kasih sayang dalam hidup dan kehidupan. Antara lain apa Pak Kiai? Loh, kok nanya ke itu. Dalam perjalanan yang menuju arah barat itu banyak kemurahan-kemurahan dan kasih sayang yang engkau telah lakukan, engkau telah perbuat kepada insan manusia yang engkau tadinya tidak kenal, menjadi kenal dan seperti saudara. Itu pengamalan apa Pak Kiai? Kemurahanmu kepada siapa? Kasih sayangmu kepada orang yang mengikuti nasihat. Ingat kepala desa? Pak Kiai tahu kepala desa ya? Maaf Pak Kiai. Pak Kiai tahu kepala desa? Kata Pak RT.
Pak Kiai tidak mau buka rahasia, kata Pak RT. Dan nggak tahu Kiai Ma'ruf itu sebetulnya siapa. Hanya dipanggilnya di situ karena selalu berbuat kebaikan. Oleh masyarakatnya disebutnya Kiai Ma'ruf, Kiai yang selalu berbuat kebaikan. Nama aslinya belum ada yang tahu. Dia sebenarnya adalah wali. Makanya dia dah hatam basmalah, bahkan hatam al-fatihah. Ya. Jadi lagi ngajarin hatam basmalah. Dan temannya idulah banyak sekali di Cijantung. Ya, di jalan pertengahan. Banyak sekali temannya ya. Kamu memang di sana tidak diajarkan. Saya nggak tahu Pak Kiai. Oh, jadi kamu nggak tahu. Tuh gurumu itu dari awal sampai yang ketujuh, sehingga disuruhnya kamu mengembara ke arah barat. Itu semuanya dari tanda-tanda. Ya, mulai kamu belajar basmalah dari sifat Allah dan asmanya Allah. Nunduk. Karena sudah mengatasnamakan Allah. Jadi harus tahu sifat dan harus tahu asma. Seperti kita dengan atas nama orang tua. Misalnya ya bapaknya. Karena nggak bisa hadir. Anak itu kan udah tahu semua. Nama ayahnya itu siapa. Kebetulan hanya 3 namanya ya. Dipanggilnya bapak. Ya. Nah, ayah. Ya, terus apa lagi satunya lagi. Abi, misalnya gitu ya. Dan sifatnya udah tahu. Ya. Ini kita juga harus tahu. Sifat Allah yang 20. Asma Allah yang 90. Bukan buat seorang. Memang ini nyambung. Dan Anda sudah kepada asmanya yang berapa? 34. Masih 65 lagi ya. Sedikit. Ya. Sedikit. Sudah sepertiganya ya. Subhanallah. Karena lagi belajar yang ada hubungannya dengan panca indera dan nanti berikutnya mengenai badan, terakhir anggota badan. Banget ya. Ini ngecoblaknya terus ya sampai sebelum sahur ya. Luar biasa. Siapa dulu mau bertanya? Sebelum Dullah bertanya ke Kiai Mak. Teman-temannya Dullah ini banyak. Bagus pertanyaannya. Barangkali ada jamaah yang bisa menjawab. Menjawab, Pak. Ya. Pertama, Allah memuliakan Rasulullah. Dalam salawat pertama, barokah. Dia membuktikan rahmat dan berkah
Allah mengajak baik Terus untuk memuliakan Rasulullah itu adalah dengan bersalawat. belum nyampe. Ben. Ayo, siapa lagi? Ini tahun 2011 juga udah ada yang nanya. Udah ada yang jawab belum? Saya jawabannya lupa. Jadi nanya dulu ke jamaah. Kenapa Allah bersalawat kepada Rasulullah? Karena dalam doanya Rasulullah waktu masuk ke Sidratul Muntaha, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maha tinggi, maha agung, dan yang memberi keberkahan kepada alam semesta. Juga kebaikan-kebaikan tidak terhingga. Dengan memuja Allah, Allah menerima pujaan dan pujian Rasul. Maka Allah mendoakan kepada Rasul. Salawat itu doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Allah, ya Allah, berikanlah keselamatan dan kesejahteraan kepada Muhammad. Keselamatan dan kesejahteraan. Disitulah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang telah dia perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul karena dia dijadikan Rasul oleh maka Allah berdoa bersama para malaikat supaya selalu diberi keselamatan dan kesejahteraan. Dan terbukti beliau selalu selamat dan sejahtera dalam segala hal. Perang, selamat. Diracun, selamat. Bahkan ditenung juga, selamat. Ya. Dan hidupnya sejahtera. Sejahtera bukan ukuran duniawi. Batinia. Batinia. Apa itu kesejahteraan? Ketenangan jiwa itu bukan sejahtera. Apa itu sejahtera? Dinyatakan sebagai ahli surga. Apa itu sejahtera? Sebab sejahtera itu batinnya. Anda juga sebagai umat Rasul akan bisa sejahtera. Dan bisa materi di atas Rasul. Bahkan di atas para sahabat. Ditambah sejahtera lagi. Apa itu sejahtera? Terus. Terus.
Beliau di dunia aja sejahtera, apalagi nanti di akhirat. Dalam segala hal mendapatkan kasih sayang, maka itulah orang yang sejahtera. Bukan hanya dicukupi, bukan hanya disayang, tapi bisa. Padahal hidupnya bersahaja, sederhana, tapi sejahtera. Kenapa? Dijadikan contoh untuk umatnya, bukan untuk manusia ya, umatnya. Kalau bukan umatnya, malah mencibir, pikirannya penyihir, ya. Seorang gila, tapi bagi umatnya dijadikan contoh dan teladan. Dia selalu ikhlas dan sabar. Jadi barang siapa selalu ikhlas dan sabar dalam segala hal, lahir maupun batin, itu akan sejahtera. Sejahtera itu bisa dicukupi, bisa disantuni, tapi udah jelas dikasih sayang. Kalian ingin mendapatkan kesejahteraan, hanya harus ikhlas dan sabar. Ikhlas menerima perintah, rela hati, ikhlas. Coba meninggalkan semua yang dilarang. Ya, yang dilarang kita harus tinggalkan. Bukan dengan ikhlas, dengan sabar. Seperti sekarang, orang pada pulang kampung ya. Udah banyak yang pulang kampung. Alhamdulillah, di antara kalian masih ada yang ikhlas dan sabar. Padahal keluarga udah bilang, wah, kan pulang kampung. Ya, papanya ini sabar. Jawabnya sama. Sebab itu adalah godaan. Kenapa tidak pulang kampung sebelum lebaran? Atau nanti habis lebaran? Sebab pulang kampung ini, kalau bagi orang yang beriman Islam benar, adalah suatu sebab. Yang anehnya dia, bulan Sya'ban pulang. Kalau orang Jawa nyadran. Kalau orang Jawa Barat nyekar. Gak tahu orang Sumatera. Ya. Orang Sumatera apa? Gak ada ya. Ya lebarannya pulang lagi ya. Membutuhkan ongkos biaya yang banyak. Sehingga dia mencari dengan cara melanggar aturan. Yang haram juga ditabrak. Karena perlu biaya. Itu ya. Yang halal susah. Apalagi yang haram. Katanya gitu ya.
Saya juga dulu sebelum seperti ini pulang sama, apalagi masih ada ibu. Tapi setelah paham, sebelum Lebaran udah kesana, malah bukan bulan Sya'ban, masih bulan Rajab. Karena juga ada peringatan Isra Mi'raj, kan udah ketemu ya. Malah rame-rame dari Jakarta ya. Dan saya bilang ke orang tua, ke ibu saya, maaf ya nanti kalau Lebaran saya enggak. Tapi mungkin setelah Lebaran orang sudah pada balik lagi, perjalanan sudah enak. Oh iya enggak apa. Kan sekarang udah ketemu ya. Kan bukan sehari 2 hari. Kadang-kadang seminggu saya di sana. Gitu. Bukan tidak hormat dan tidak bakti kepada ibu. Dan gitu ya. Sebab ini akan memberatkan aku. Juga harta. Apalagi anak saya banyak ya. Ya. Jadi kita juga harus ngomong ke orang tua. Ntar aja habis Lebaran. Siapa lagi mau bertanya? Ini sebelum Kiai Ma'ruf nanya kepada si siapa? Dula. Kalau nggak ada yang bertanya, Kiai Ma'ruf bertanya lagi. Engkau sudah paham Dula tentang ta'awun? Alhamdulillah, insya Allah. Ya kalau mau baca Al-Quran, zaharkan itu. Tapi sebelumnya kamu berta'awun juga di dalam hati. Supaya apa? Tidak riya membaca Al-Quran. Tidak dengan teriak, tidak dengan pelan. Tapi tartil. Itu. Tajwidnya benar. Begitu mau membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di pertengahan ayat, karena seperti di sini tahu saja. Baca yang enak. Sebab membaca Al-Quran kalau tajwidnya benar, itu sudah ada lagunya sendiri. Tergantung dari orangnya tersebut. Biasa dangdut, pasti lagunya dangdut. Biasa nge-rap, rap. Biasa rock, ya rock. Biasa daster, ya daster. Karena ada yang namanya itu hukum-hukum baca. Berapa harkat, itu ya. Jangan panjang sekali, nggak boleh. Seperti basmalah, waduh, timnya itu. Panjang banget. Padahal itu hanya 3 harkat. Ya namanya manusia. Kalau kita bendelkan kita itu marah. Dia contohkan para Korea. Jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh panjang banget. Akhirnya ujungnya enggak ke bawah, mimnya. I-nya saja ya. Itulah aku ingatkan. Basmalah itu tidak semudah dengan ucapan.
juga tidak semudah dengan perbuatan. Bila berpikir tidak semudah ucapan dan perbuatan. Itu. Kenapa dulu? Karena engkau telah mengatasnamakan Allah Azza wa Jalla dengan atas nama Allah. Awas. Bukan dengan atas nama pejabat. Bukan dengan atas nama kiai. Allah yang Maha Pencipta. Ya harus tahu hukum-hukumnya. Benar Pak Kiai. Jadi kalau mengucap basmalah yang benar. Sesuai dengan huruf dan makhrajnya. Coba ucapkan. Diucapkan. Benar. Ucapan. Sekarang. Dari ucapan itu ada perbuatan. Perbuatannya kalau sudah dengan mengatasnamakan Allah. Harus selalu diridhoi Allah, bukan dimurkai. Bagaimana yang diridhoi Allah? Kata Pak Kiai, yang diridhoi Allah itu adalah yang benar ucapan dan perbuatan, tidak munafik. Kalau di sini sebetulnya lagi bulan puasa. Begitu mulai terdengar azan, kita mengatakan bisa doa lebih dahulu, bisa juga basmalah lebih. Tapi dalam hati tahu. Sehingga apa? Apa yang nanti kita minum, kita makan, terbebas dari halalan yang tidak thayyibah. Jadi selalu halalan thayyibah. Tidak menimbulkan penyakit. Walaupun disediakan di situ. Jus. Apa saja. Tapi es. Teh manis panas. Ada kopi. Ada susu. Jadi kalau bilang susu. Itu harus tak susu. Jangan susu ya. Susu. Dengan tahu di dalam hati. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftar bi rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Larinya ke teh manis panas. Bukan ke jus. Dari apa? Jus macam-macam. Yang dingin. Teh manis. Alhamdulillah. 2 teguk aja. Hilang haus dahaga. Lapar pun berkurang. Keluar keringat sedikit. Ambil makanan. Nasi sedikit. Lauknya juga. Halalan thayyibah. Macam. Apalagi kita bukanya di rumah makan Padang. Ambil kuahnya saja. Misalnya yang punya restoran melotot. Karena kita ambil kuahnya saja. Jangan melotot dulu. Yang kuahnya aku ambil. Isinya bungkus. Oh dibungkus? Iya, bungkus. Aku beli. Wah, hormat itu ya. Supaya apa? Yang di rumah nyicipin. Jangan kita makan seenaknya ya. Yang di rumah enggak. Itu bukan basmalah namanya. Rasanya kita sudah tahu. 3 macam bungkus. Di piring kecil langsung dibungkus ya. Dibawa pulang. Kata yang di rumah juga udah pada buka.
Loh Pak, kok bawa itu dari? Iya, tadi karena masih jauh perjalanan. Dan waktu sudah dekat sekali berbuka. Bapak mampir ke restoran Padang. Berbuka di restoran Padang. Minum teh panas-panas. Kemudian makan. Terus apa makan dengan kuahnya saja. Enggak marah itu. Justru dia melotot. Tapi Bapak bilang bungkus. Yang kuahnya aku ambil. Dia kemudian ramah senyum. Tuh ya. Luar biasa. Nah ini biar dirasakan yang di rumah. Waduh. Sayangnya yang di rumah luar biasa. Ya, kata yang di rumah. Pak, malam kan halal, Pak. Luar biasa. Karena isinya di bawah. Kuahnya kita makan. Itu karena basmalah. Jangan enak. Pulangnya enggak bawa apa-apa. Kuahnya pun enggak, nanti marah. Ya. Pak, bukan di mana? Belum nih, padahal udah kenyang. Ya. Bilangnya belum. Subhanallah. Dajjal gitu. Ya yang begitu dajjal. Subhanallah. Jadi itulah kalau sudah mengatasnamakan dengan atas nama Allah, Allah akan selalu melihatmu. Allah akan selalu mendengarmu. Selalu memperhatikan kamu. Ya Allah. Kata si Dula. Jadi dalam segala benar. Dari mulai kau bangun tidur sampai kau tertidur. Allah maha melihat. Nah kita bisa enggak seperti itu? Insya Allah bisa. Pasti bisa. Itulah keluar air mata. Karena dia mengingat dalam perjalanannya. Banyak dia berbuat. Sedikit menyakiti orang. Gitu ya. Dengan batu yang disentil. Kayak peluru tajam. Ya. Dengan mematahkan golok orang itu ya. Garongnya gitu. Kepala desa di ini ya dipermalukan. Wah macam-macam deh. Ya Allah. Ampunilah saya. Bagus juga. Kamu beristighfar. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha pemberi ampun. Itulah menang. Engkau anak baik dulu. Cuman belum benar. Udah baik harus benar. Dan orang yang hatam basmalah pasti benar. Yang baru ta'awud baik. Baru ta'awud aja baik. Kalau sudah basmalah harus benar dalam segala ucapan maupun perbu. Diam sedulah sembari masih meneteskan air mata. Kiai Ma'ruf terharu melihat kejujuran sih. Dia teringat dulu masih muda. Oh ya, waliullah. Ya. Pembela agama Allah. Khalifatullah. Ya. Banyak lagi waktu ya. Istirahat sebentar, nyambung lagi nih. Mana dong? Gantiin nanti ya. Oh, iya, Pak. Jangan mengartikan ba apa, sin apa.
Mim apa? Lam alif ha buah marbutoh. Jangan kamu mengartikan itu merekayasa. Itu ya. Baik Pak Kiai. Kamu tahu sifat Allah? Alhamdulillah. Disebutkan ada 20. Benar. Di antara sifat 20 itu ada berapa sifatmu sebagai manusia? Ahaidulah. Bertanya dulu kepada jamaah hari. Ada berapa dari sifat 20 yang ada pada manusia? Kebanyakan toh. Wujud. Kan tidak bako. Tidak kidam. Iya. Diamu. Kudrat iradat? Iya. Terus? Ayat. Ilmu. Amin. Sama. Ada 10 tahun. Nah, jadi setengahnya. Hehe, itu ya. Dari sifat 20. Baca lagi. Duh, Allah. Kalah masih dulah. Yuk. Setengahnya ya dulah benar. Kamu bisa mempunyai sifat itu? Insya Allah Pak Kiai. Jawabnya sih dulah. Lemah lembut. Nah ini Kiai kok bisa tahu? Ya itu tentang lurah. Waduh. Kapan dia kesal? Kenapa? Rokib atid yang ada pada si Dula diajak bicara oleh Rokib atid yang ada pada Kiai itu. Setelah tahu, nah, diberitahu. Enaknya kenal dengan malaikatul mukarrabin. Padahal kita nggak kesan. Kalah canggih itu HP. WhatsApp juga kalah. Karena malaikat lebih cepat. Secepat di atas kilat. Kadang-kadang kalau ada gangguan, sinyalnya kurang, nggak nyambung itu. Video call juga mati melulu ya. Pak Kiai, ada apa dulu? Jangan banyak bertanya ke saya Pak Kiai. Nah, hehehe ya. Kiainya ketawa ngekek. Oh ya. Hahaha. Kenapa nggak boleh banyak bertanya dulu? Dengan bertanya itu kamu dapat ada jawaban. Itu ilmu dulu. Malah kamu pun harus bertanya kepada aku. Nggak berani Pak Kiai. Nggak berani dulu bertanya ke saya. Menjaga sopan santun, adab kesopanan. Itu. Kamu harus bertanya nanti. Mana yang nggak ngerti? Tanya. Biar kamu mendapat tambahan ilmu. Kalau berkenan pakai, aku perkenankan. Wow. Dan kiainya nggak lemah lembut, agak galak sedikit. Kayak Istri Jaya. Istri Jaya nggak bisa lemah lembut, nggak bisa. Kalau nyuruh, ambil bawa sini. Lain dengan panan. Dia lemah dan lunglai. Bukan lembut, lunglai. Kalau udah tahu kamu bahwa kamu hanya mempunyai 10 sifat yang tidak bisa melebihi, pertahankan dan kamu perlihatkan pribadimu. Jadi sifat itu
akan menunjukkan kepribadian. Dan kepribadian ini adalah akhlak. Ya. Ya Allah, berat banget nih belajar kepada Pak Kiai ini. Yang 7 bisa dilewati. Ini 1 kok. Basmalah masih lama. Ya, baru dengan mengatasnamakan Allah. Ditanggal masih. Kamu juga hafal Asmaul Husna? Alhamdulillah hafal Pak Kiai. Alhamdulillah. Kalau kamu hafal. Bagus. Bagus, Pak. Dan itu nanti buat pijakan kamu dalam berbuat. Jadi perbuatan itu adalah dari asmanya Allah. Perbuatan. Tapi kalau ucapan dari sifat Allah. Itu ya. Kalau kamu sudah tahu antara ucapan dan perbuatan, maka harus sejalan. Sebab kalau tidak, hukumnya apa itulah? Munafik Pak Kiai. Alhamdulillah. Tidak percuma aku mengangkat engkau sebagai murid. Orang munafik itu dulu doanya, ibadah dan amalnya tertolak di sisi Allah. Apalagi fasik. Munafik saja. Dan kelihatannya sepele. Padahal itu sangat mendasar. Iya benar Pak Kiai. Kamu pernah baca surat At-Taubah? Sudah. Oh iya benar. Bagus. Sebab jamaah Arido juga sudah hatam At-Taubah. Lagi ke surat Yunus ya. Awas jangan manggut-manggut aja. Di At-Taubah itu. Wah, kemunafikan dijelaskan luar biasa. Ya. Dan tidak diterima taubat. Munafik. Supaya kamu tidak termasuk orang munafik. Tapi orang yang bertakwa. Yang hanya mencintai Allah. Dalam uraian ininya, pelaksanaannya. Bahwa dia dengan ikhlas melaksanakan perintah Allah. Dan dengan sabar. Dia meninggalkan yang dilarang. Itu. Berarti kamu cinta yang sebenarnya kepada Allah. Maaf ya Dullah. Aduh Pak Kiai. Jangan ditambahin maaf. Pak Kiai nggak punya salah ke saya. Tuh ya. Enggak Dullah. Ini pasti akan menyinggung perasaan. Pertanyaan. Dullah, kamu sudah pernah punya pacar? Belum Pak Kiai. Jangan bohong. Itu kata. Benar belum Pak Kiai. Baru saya lihat pandangan pertama. Tapi keburu dapat tugas. Jadi tidak bisa pandangan kedua. Gitu. Pandangan pertama pada siapa? Ponakannya Pak Kiai yang angkat saya jadi anak angkat. Saya besoknya dapat tugas. Suruh mencari ilmu ke arah barat. Cuma dia merespon senyum saya. Bahkan dia memberikan sepertinya mau ngasih sapu tangan. Tapi nggak ketemu lagi. Itu sapu tangannya warna merah jambu. Sebab ada lagunya. Tandanya apa merah jambu? Itu berarti jambunya udah matang loh. Karena merah jambu. Kalau hijau masih mentah. Jambu udah merah itu matang penandangnya.
Artinya siap untuk diterima. Sampai sekarang masih berasa? Alhamdulillah tidak, Pak Kiai. Dan saya ikhlas ridho. Saya ingin memperkenalkan pada guru saya, maaf panggilannya Ustadz Brewok. Walalalalalala. Ustadz Brewok katanya. Iya, karena dia brewok. Biar dia ke sana nemu kiai ayah angkat saya. Biar diperkenalkan dengan ponakannya. Oh, kamu mengikhlaskan? Benar. Enggak ada di dalam hatimu kecewa atau alhamdulillah. Saya ikhlas ridho. Bagus. Jodohmu lewat bulan 6. Ya. Lewat bulan 6. Sebelum bulan 6 jangan. Awas, lama banget ya baru bulan 4. Masih 2 bulan lagi. Nah, bulan puasa aja. Sebulan udah 25 hari ya. Jadi 2 bulan itu sebentar, nak. Jangan takut. Persiapannya aja dulu. Jangan lupa ya. Luar biasa. Karena ada temennya Dula. Lewat bulan 6 baru mau. Namanya Dula tapi gak disebut namanya. Nah, kalau kamu benar terbebas dari perasaan-perasaan dan keinginanmu, ilmu akan gampang masuk. Tapi kalau kamu masih ada beban, seperti rasa cinta, ya, itu akan menghambat. Tapi kalau kamu hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, ilmu akan segera kamu dapati. Insya Allah, Pak, saya sudah terbebas. Saya takut seperti ada yang dulu pesantren, udah tinggal khatam. Gara-gara kain hanyut. Dia menolong, mengambilkan kain. Jadi dinikahkan. Oh, ya, gara-gara kain. Niatnya menolong. Karena apa? Lepas. Jadi telanjang bulat itu perempuan. Di dalam air, di kain. Dia nggak bisa naik. Santri ini langsung terjun aja ngambil kain. Nyampurin dia. Mau tidak mau kan lihat itu ya. Apalagi airnya jernih. Subhanallah. Batu di dasar aja kelihatan. Apalagi itu yang nempel. Terus apalagi dulu pengalaman. Aduh, saya telah menundukkan para rakyat. Juga telah mengakurkan calon kepala desa yang sama-sama sakti. Dia ingin jadi kepala desa. Terpaksa saya keluarkan ilmu saya. Untuk apa? Melerai perkelahian dia. Sebab berhari-hari enggak ada yang kalah. Seperti ada cerita dalam tata bahasa Jawa maupun Sunda. Ana caroko doto kewolo podo joyonyo mogo botongo. Kan gitu ya. Dua-duanya akhirnya mati. Oh. Terus apa lagi? Ada satu kampung diserang oleh gerombolan perampok. Kami selamatkan. Dibawa pindah kampung itu. Naik ke bukit. Tapi di sana ada gangguan harimau. Ya, kami dengan diajari oleh guru yang jumlahnya 7 dan ditambah oleh satu guru yang kami tolong membawakan barang-barang. Ternyata mempunyai ilmu kedikjayaan. Oh, bukan kewedukan, kedikjayaan.
saya pandang mata harimau itu, dia nunduk kalah dengan mata saya. Sehingga harimau itu bisa kami pelihara. Wih, kamu melihara harimau? Benar, untuk menjaga kamu. Aman ya. Terus kemana sekarang harimaunya? Saya suruh pergi, ikut dengan saya. Saya suruh satu ke arah utara, hutan utara, satu ke hutan selatan. Di hutan utara banyak celeng. Di hutan. Ya. Di hutan selatan banyak babi. Oh, yang babi sama celeng nggak sama. Tapi ada babi yang celeng. Bukan orang aja, babi juga ada yang celeng. Luar biasa ilmu. Coba sekarang salah satu aja. Apa yang masih kamu miliki ini, aku ingin tahu. Aduh, nggak berani saya Pak Kiai. Pak Kiai jelas ilmunya berlipat ganda dari saya. Oh, jangan begitu. Itu udah umum biasa. Tapi sekarang coba dalam keadaan duduk, gunakan, keluarkan ilmu. Itu ya. Nggak bisa Pak Kiai kalau lagi duduk. Ah, yang benar. Masa nggak bisa? Harus bisa. Aduh, tidak mampu. Dia lihat lampu. Tuh, ada lampu. Padamkan lampu. Itu. Dia baca doanya. Dipandang itu lampu. Makin kecil, makin sempit. Bisa enggak kau menghidupkan? Enggak bisa Pak Kiai. Ya. Yang bisa mematikan dan menghidupkan hanya Allah. Aduh. Luar, kamu hanya bisa mematikan, menghidupkan lagi? Enggak bisa. Hanya Allah. Aku juga enggak bisa. Kata Kiai Ma'ruf. Ah, yang benar pakai benar. Tapi tanpa ilmu itu aku bisa menghidupkan. Dia ambil korek dinyalain ya. Oh, Pak Kiai lebih pintar daripada sih. Itulah. Idulahnya ketawa. Pak Kiai bisa aja bercanda katanya. Aku bisa menghidupkan. Kamu hanya bisa mematikan. Aku bisa menghidupkan. Ambil korek. Cap balon, crash. Dinyalain, nyala lagi. Luar biasa. Diteruskan gak nih? Ini para pemirsa juga serius ngedengar. Sembari ngeliatin makanan yang udah disediain. Yang mau disantap. Yang nggak boleh karena nggak tahu iban. Udah ada. Awas. Jangan kenyang. Cukup bisa menikmati malam Jumat. Allah ridho. Karena engkau ikut. Itu. Ya, taklim. Walaupun melalui apa? Zoom. Atau apa? YouTube. Gitu. Saya lama-lama begitu lupa. Benar. Istilah-istilah di HP itu. Waduh. Enggak ingat. Tapi istilah lain hafal. Kalau HP enggak bisa hafal. Akhirnya apa? Coba kamu berdiri. Aku pengen lihat fisik berdiri. Karena tadi sila bukan biasa. Duduk di antara dua sujud. Kesemutan. Berdirinya tidak benar. Bergoyang. Kamu baru pertama kali kan? Disuruh duduknya. Seperti ini. Benar Pak Kiai. Nah, kalau ingin benar-benar menuntut ilmu, apalagi ilmu Allah, duduknya seperti kita bermohon atau meminta kepada Allah selagi sholat, duduk di antara dua sujud. Itu bukan bersila. Orang bersila sih di depannya ada berkat,
yang mau dimakan. Ya, ada makan. Itu bersih. Kalau yang selonjor, nah itu udah dekat umur. Jadi kayak yang duduknya selonjor udah dekat umurnya. Kalau nuntut ilmu selonjor, udah sebentar lagi. Sekarang kamu coba jinjit. Enggak bisa Pak Kiai gemeter. Duduk. Kamu udah agak lapar? Sedikit Pak Kiai. Bentar ya. Pak Kiai hanya merem. Mulutnya kumatkan. Berdoa. 10 menit kemudian ada santri bawa makanan goreng pisang, pisang tanduk dengan kopi. Subhanallah. Oh. Bingung. Dulah ini. Pak Kiai. Alhamdulillah. Saya lagi mencari siapa santri yang lagi nganggur. Kontak batin. Gitu ya. Dan kebetulan di rumah itu ada pisang goreng. Karena ada lagi goreng pisang. Kesenangannya Pak Kiai Ma'ruf dengan kopi. Bahkan dia lagi nunggu. Kalau Pak Kiai itu minta. Ternyata ada santri datang. Bu, ini pisangnya udah digoreng ya Pak. Iya tuh di piring. Kopinya itu udah diseduh. Yaudah saya bawa ya ke musala. Iya di sana. Kontak batinnya Kiai Ma'ruf. Ya namanya dia waliullah. Cuma nggak ada yang tahu asli. Itu kalau sudah jadi khalifatullah. Jadi dulu waliullah. Pembela agama Allah. Baru nanti khalifatullah. Dan dia tidak mengucap, hanya berdoa. Di antaranya Allahumma ja'alni baini wa bainaka hijaban. Subhanaka ya ilaha illa anta ya rabba. Kulla syai'in wa warithu warahim. Datang rizki yang diinginkan. Ah, nih, pula. Makan dulu pisang goreng. Biar kamu ada semangat. Waduh, masih panas. Ah, masa? Segini masih panas. Itu Kiai panas. Ikunya ayam. Bengong si Lula. Waduh, lidahnya kuat banget. Ulah kali. Baru menunjukkan tentang panas, rasa panas di lidah. Kiai enggak panas. Enggak, itu biasa saja. Begitu sih bilang begitu. Wah. Ngomongnya enggak benar karena panas di mulutnya. Dikit-dikit pula. Gitu. Disusul dengan kopi. Nikmatnya. Bagaimana rasanya dulu? Alhamdulillah. Nikmat banget Pak Kiai. Nah, orang yang menuntut ilmu dengan benar. Allah akan memberikan apa saja yang diminta. Begitupun yang mengajari. Jadi yang ngajarinya juga sama. Yang menuntut sama. Jadi sekarang coba dulu. Jangan sampai kamu ini keluar dari asmanya Allah. Kalau tidak salah udah yang ke-30. Al-Ghafur. Ya. Maha pengampun. Itu di jantung udah Al-Ghafur. Kamu baru Ar-Rahman. Oh, baru Ar-Rahman. Ya. Masih jauh. Itu ya. Apabila kita benar-benar mengamalkan asmanya Allah Al-Ghafur.
Kamu selalu memberi maaf kepada siapa saja. Jangan kata manusia. Batu yang di jalan kamu kesandung. Jangan dimarahin itu batu. Yang salah kakimu. Padahal ada matanya. Kenapa nggak ngelihat? Ya, di kaki ada mata kan? Kok nggak ngelihat ya? Jangan kau salahkan batu. Salahkan dirimu sendiri. Karena kamu nengok kiri kanan. Enggak melihat ke depannya. Dan ambil batu itu. Supaya jangan ada yang kesandung lagi. Itu al-ghafur. Yang kamu maafkan siapa? Dirimu sendiri. Batu enggak salah. Dirimu sendiri. Jadi barang siapa sudah bisa mengampuni, memaafkan dirinya sendiri, baru Allah pun akan memberikan ampunan kepada dia. Tapi kalau ke diri sendiri bilang sialan, nendang batu ini, jangan harap dapat ghafur dari Allah. Sebab ke orang pun kamu tidak akan memberi maaf. Ke diri sendiri aja nggak memaafkan dengan kesalahan, apalagi ke orang. Dan Allah tidak akan memberikan ampun. Ada udah jelas? Innallaha ghafurur. Aduh, Pak Kiai, dalam banget kajian. Ya. Jadi jangan sekali-kali menyalahkan siapapun. Malah kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, introspeksi diri, salahkan dirimu sendiri. Jangan menyalahkan orang siapapun, apalagi saudara, orang tua, anak, istri, enggak pun. Misalnya kamu ribut aja dengan istri, jangan salahkan istri. Kenapa engkau mau beristri dia? Dulu kamu rayu-rayu. Sampai mempersembahkan jiwa kamu demi cinta. Udah jadi istri kau maki-maki. Wah, kamu munafik. Oh, kemunafikan itu dari keluarga juga. Itulah. Masih panjang ini ilmu dulu. Karena Pak Kiai juga ini agak lapar. Gitu ya. Kiai Ma'rufnya lapar. Udah sekian aja dulu ya. Oh, Pak Kiai lapar. Alhamdulillah saya juga lapar. Ya. Mudah-mudahan ada cemilan. Gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tahu ya pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya maupun Anda. Termasuk pemirsa. Yang benar semuanya dari sisi Allah. Yang salah dari diri pribadi saya sendiri. Yang mana ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf kepada yang hadir maupun para pemirsa. Mari kita tingkatkan iman Islam kita. Supaya menjadi takwa. Dan Allah ridha kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.